Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Duda Ting Ting episode 27. Rese banget sih Ratu. Gedek gue lihat kelakuannya Fris. Balasin tuh di grup, ampun deh, kapok kena skakmat sama si Bayu. Anjir, dibilang gak tahu malu, Bayu emang top lah. Lagian usul tempat nugas kok di toko baju. Emangnya kita mau nyemil benang? Welcome back mulut pedas Frisya. Lo kirim di grup kalimat lo barusan. Gila, lo gak ada tanding emang Fris. Bangga banget gue. Frisya tertawa. Ia memang sedang berteleponan dengan Anin sembari membahas sesuatu penting di grup penelitian mereka di Airbed. Nama grup yang awalnya Bayu buat dengan nama KWU Airbed malah jadi Pejuang Pak Leo. Tentu saja yang menggantinya ya si Ratu. Sudah diganti ke nama asal juga malah diganti lagi. Sampai anggota grup pada malas menanggapi. Biarlah sesuka hati Ratu mau kasih nama apa. Masih belum nemuin tempat nongki yang cocok. Wait, gue baru ingat. Oke, gue bikin list juga kali ya. Frisya menunggu apa yang akan Anin lakukan di grup yang sedang ramai itu. Seketika ia membelalak. Anin, gue punya rekom. Adanya Frisya baru buka coffee shop gak jauh dari kampus. Tempatnya comfy abis guys. Gimana kalau di sana aja? Sialan si Anin. Sekarang bukan hanya Ratu yang menyebalkan, Anin juga bisa-bisanya merekomendasikan tempat itu. Bayu, Boljuk, di mana itu? Feby, hayu ajalah, lebih masuk akal. Punya teman diri juga pasti nyaman. Yang lain gimana? Idem ngikut. Kurang Ratu nih. Padahal kan Frisya juga belum ambil suara. Gue gak setuju. Suara lo gak didengar Fris, karena lo yang punya tempatnya. Lo gila Nin, desis Frisya dan dijawab tawa di seberang sana. Lagian kenapa sih? Lumayan menang dari Ratu. Dia kayak terobsesi buat pamer butik kakaknya. Iya gue tahu kakaknya punya brand luar terkenal, tapi nggak gitu juga lah. Kenapa gue yang diumpanin? Ngaco banget lo. Karena kalah dari lo tuh jatuhin dia banget. Frisya tidak menyangka berteman dengan orang sesadis Anin. Kembali Frisya menatap ponsel saat ada pesan masuk. Kali ini dari Ratu. Butik Vinesi punya tempat lebih comfy. Gak tahu malu emang tuh orang. Masa nugas hadap baju Fris? Gak mikir apa ya? Frisya mendengus. Biarin aja Nin. Ngikutin satu orang gak akan selesai. Ngikut suara terbanyak aja. Di coffee shop punya adanya Frisya aja. Sherlock Nin. Oke, namanya Alsep Coffee. Ya, memang aneh banget. Entah adiknya dapat ide dari mana. Padahal namanya Lano kan Elano Safran. Kok jadi belakangnya Zaf? Zaf bukannya Saf. Nggak nyambung memang. Tapi Frisya bangga sih. Di ulang tahun yang ke-17, hampir setengah tahun lalu, Lano tidak minta hadiah kendaraan seperti remaja pada umumnya. Adiknya itu justru minta tolong ke Ren untuk dipinjami dana membuka kedai kopi. Ren jelas mengiyakan tanpa berpikir banyak. Baginya, mental bisnis Lano tidak boleh ditolak. Masalah gagal atau tidaknya urusan belakangan. See you guys, siap-siap. Cewek biasanya dandan lama. Sejam lagi harus sudah di sana. Siap bos. Oke. Sip. Gue gak mungkin telat. Scene berpindah. Tempatnya keren banget Fris. Frisya hanya mengangguk
Ia memang berangkat bareng Bayu dari asrama. Ya, gimana lagi? Niat pesan ojol, malah si Bayu tiba-tiba sudah di depan asrama. Bikin kaget. Tempat itu cukup ramai, tapi terkondisikan. Isinya kalangan anak muda yang nongkrong dan kebanyakan menghadap laptop. Di tiap dinding hampir ada tulisan-tulisan kekinian yang buat baper-baper gitu. Parah memang adiknya itu. Tapi anehnya kok banyak yang jadiin spot foto di sana. Mungkin memang gambaran percintaan anak SMA masa kini begitu. Di atas saja kali ya, biar bisa fokus ngerjainnya, usul Frisya. Mereka memang sampai di sana lebih awal untuk mencari tempat yang cocok. Bayu menyetujui. Kalau niat nongkrong sih di lantai 1 memang cocok. Ada live musik. Tempatnya outdoor dengan hiasan rumput hijau yang asri banget. Kalau di lantai atas lebih formal dan estetik. Nyari-nyari tempat sampai nggak sadar udah jam 7. Ujar Bayu melirik jam tangannya. Ia menarik kursi dan menyusul Frisya duduk. Ada meja panjang di depan mereka. Sangat cocok untuk mengerjakan tugas dan diskusi memang. Peruangan ada sekat kaca sendiri-sendiri. Guys, kalian pada dapat hampers nggak sih? Datang-datang udah heboh sendiri. Begitu kalau Anin dan Feby datang bersamaan. Sedangkan Rati kalem-kalem aja ikut duduk bergabung dengan mereka. Hampers apaan? Tanya Frisya bingung. Ia menoleh ke kirinya di mana Anin duduk di sana. Dari airbed, seru Feby, langsung mengotak-atik tas besarnya. Iya, gue juga dapat, jawab Rati, lagi-lagi mengeluarkan sesuatu. Weh, nggak beres ini. Ini ada tumbler. Anin mengeluarkan botol minuman yang terlihat sangat mewah. Ada tulisan airbed di ujung bawah. Kecil tapi masih terlihat. Card holder, notebook, parfum, ganci, dan kedua mata Anin berbinar. Ini sepatu yang gue pilih desainnya waktu itu. Sama Nin, teriak Feby histeris. Sama-sama mengeluarkan isi kado yang dibungkus dengan sangat mewah. Belum lagi desainnya sangat berbeda dengan punya Anin. Kayaknya memang dibikin berbeda biar eksklusif. Wangi parfumnya juga beda. Aduh, kok bisa seistimewa ini? Padahal kita yang numpang observasi bentar. Apalagi karyawannya ya. Sekarang cita-cita gue mau masuk perusahaan airbed deh. Pasti terjamin tuh. Kok gue nggak dapet? Tanya Frisya heran. Aneh sih, mentang-mentang putus dari pemilik airbed, masa iya hadiah untuknya juga ditarik kembali? Lo dapat Bay? Bayu mengangguk. Gue tinggal di rumah, isinya sama sih, cuma beda warna. Astaga, ada yang tidak beres di sini. Lo beneran gak dapat? Tanya Feby penasaran. Mungkin dikirim ke rumah lo kali. Ini aja gue nerimanya agak sorean tadi lewat kurir. Frisya mengandikan bahu, memilih tidak peduli. Terserahlah, walau ia sedikit ngiler dengan barang-barang yang baru temannya tunjukkan tadi. Tapi tidak apa-apa kalau memang Leo tidak memberi haknya. Iya, mungkin ke rumah lo Fris, Anin menambahkan. Tidak mungkin sih. Soalnya Frisya tidak mencantumkan alamat rumah, hanya alamat asrama. Ya gimana mau mencantumkan, rumah itu dibeli sama Ren juga setelah Frisya menyelesaikan berkas magang. Hai guys, astaga, gue punya kabar gembira. Apaan nih? Datang-datang rusuh lagi. Si Ratu pasti mau pamer hampers lagi. Ini yang tadi bilang gak akan telat, sindir Anin. Memang sudah lewat 15 menit sejak yang dijanjikan. Ratu melotot pada Anin, lalu duduk di satu-satunya kursi yang tersisa. Sialnya di samping Frisya. Mau pamer gift dari airbed? Tebak Bayu. Ratu menggeleng. Ia melirik sekilas pada Frisya,
yang tetap tenang meski dilirik sinis begitu. Gue habis diikutin cowok ganteng, asli ganteng banget, mau jantungan. Di pintu tadi gue senyumin terus, dibalas senyum. Keren banget. Tidak ada yang menanggapi, malahan menatap Ratu dengan tatapan aneh. Terus, tanya Bayu. Mungkin tidak enak karena nada menggebu itu tidak dibalas antusias. Orangnya tadi ngikutin gue. Aduh, itu tuh baru di tangga. Semua lantas menoleh ke arah tangga, dan saat itu juga Frisia hampir tersedak. Ia menahan tawanya kuat-kuat saat berpandangan sama Anin. Ia lalu menoleh ke kanannya. Kelihatan sekali tatap memuja dari Ratu ke lelaki yang kini sedang berjalan ke arah mereka. Yakin dia suka lo? Tanya Frisia. 100%? Emangnya lo yang sukanya ngerebut pacar orang? Itu mulut butuh dijahit kayaknya. Oke, kita taruhan. Ratu tertawa. Siapa takut? Frisia tersenyum kecil. Godain dia. Gue jagonya. Ratu tersenyum miring. Kalau lo kalah, lo gak boleh ganggu hubungan Pak Leo sama kakak gue. Fine. Lagian Frisia juga tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ratu lalu berdiri. Kali ini ia pakai baju tanpa lengan hingga bahunya kelihatan. Tapi sekarang perempuan itu terlihat semakin menurunkan bajunya agar belahan dadanya kelihatan. Lihat itu bikin Frisia muak banget. Serius lo taruhan? Bisik Anin. Kalau dia berhasil gimana? Frisia tertawa. Gak mungkin Nin, lihat aja. Dari tempat kelima orang itu duduk, tatap mereka tertuju ke Ratu yang berjalan dibuat berlenggok. Kayaknya terlalu berat dibokong sama dada hasil implan, jadi jalannya mirip induk ayam begitu. Gak bakal berhasil lah, bego aja, ujar Frisia menahan tawa. Ia lalu berdiri menghampiri Ratu yang mencoba bermanja meraih tangan lelaki itu, tapi dibalas senyum canggung dan permintaan maaf. Langkah Frisia sudah sampai di samping kanan lelaki itu dan langsung meraih lengannya, membuat Ratu membelalak. Kedua matanya bahkan hampir menggelinding jatuh saat Frisia justru dirangkul. Ternyata Anin benar, membuat Ratu kalah darinya lebih membahagiakan. Sekarang ia sadar sama sadisnya dengan Anin. Udah lama, kenapa tadi gak mau diantar? Frisia tertawa mendengar pertanyaan itu. Belum lagi lihat ekspresi Ratu yang pucat pasi. Berangkat bareng teman kok bang, jawab Frisia. Ia menoleh ke Ratu lagi dan berbisik. Sih, ini kakak gue yang lo bilang gak akan bikin lo naksir, tapi sekarang lo yang ngemis perhatian ke dia. Mata Ratu makin membelalak, tubuhnya limbung. Frisia bahkan hampir yakin Ratu bisa saja pingsan di sana saking terkejutnya. Ren seperti bertanya, tapi Frisia tidak ingin menjelaskan. Ia menarik lengan Ren agar berjalan menuju meja. Tadi niat Ren pasti menyambut teman-teman Frisia. Matanya dijaga bang, bisik Frisia. Ren terkekeh. Iya, abang mana berani macam-macam. Kata Ratu tadi, abang senyumin dia. Bilangin Kak Rosa nih, ancang Frisia. Ekspresi Ren langsung datar. Cuma senyum biasa padahal nyambut pembalikan memang begitu Fris. Jangan bilangin Rosa, dia kalau cemburu nakutin banget. Masa? Frisia menahan tawa. Ren mengangguk kuat. Bisa-bisa disuruh tidur di luar selama setahun. Gak beranilah abang main-main sama perempuan lain. Frisia bergecak. Percaya sih, Ren tidak mungkin main-main. Udah dapat berlian, masa nyari sampah? Keterlaluan kalau sampai kurang bersyukur. Abang udah di sini dari tadi. Lano belum bisa ditinggal. Kasihan kalau handal sendirian. Adik kamu itu semangatnya lagi tinggi banget. Biar totalitas nge-fuckboynya bang. Ganteng, pintar, mapan, masih SMA lagi. Gak boleh gitu Fris.
Frisya tertawa. Mereka sudah sampai di meja tempat di mana teman-temannya duduk. Ren menyapa satu persatu dengan ramah. "Have fun ya, kalau butuh apa-apa bilang aja, nanti pelayan kesini," ujar Ren pada teman-teman Frisya. "Oke bang," jawaban serentak. Frisya kembali duduk saat Ren sudah berlalu. Ia memperhatikan Ren yang melewati Ratu tanpa menoleh. Sepertinya sudah tahu mana yang harus disenyumin, mana yang enggak. Walau senyum sopan santun aja, memang Frisya akui Ren bisa membuat perempuan terpikat. Jadi bahaya kalau senyumnya diterusin. Untung Ren mengerti, biar Ratu enggak besar kepala. "Deadline-nya lusa," kata Bayu segera saat mereka sudah fokus ke laptop masing-masing. "Omong-omong, Ratu juga sudah kembali ke tempat duduk seperti tidak bernyawa. Ada kendala nggak di bagian yang kalian kerjain?" "Ini Bay," Ratu menunjukkan layar laptop. "Foto yang gue ambil cuma segini, padahal gue kira udah banyak." Bayu mengangguk. "Nggak apa-apa, gue juga ada dokumentasi, jadi ntar kita gabungin aja." Ia menoleh ke Ratu yang malah bermain ponsel. "Bagian cetaknya siapa nih?" "Ratu," jawab Frisya malas. "Emang paling cocok print doang, nggak ngapa-ngapain sih." "Hei, dia ngapa-ngapain loh Beb," ujar Anin. "Apa emang?" tanya Feby. "Ngeprint lah," bisik Anin membuat Frisya dan Feby terkikik geli. "Ntar gue cetak sih, ribet amat." Ratu lalu menyenggol lengan Frisya dengan siku. "Lo tahu nggak kalau kakak gue nggak mau tahu." Setelah Frisya segera, ia fokus mengedit laporan, malah dibisiki tidak jelas. "Mau nikah beneran sama Pak Leo?" Sumpah ya, ini anak apa memang tidak tahu kalau Venita dan Leo tidak jadi menikah? Ketinggalan kabar atau gimana? Padahal keluarganya sendiri. "Batal, gagal," Frisya mengatakannya sambil fokus ke laptop. "Diundur, bukan gagal." Saat itu juga getar ponsel di meja tepat di samping laptop membuat Frisya menoleh, terkejut, benar-benar terkejut. Seminggu ini memang Leo menghubunginya sesekali, sehari sekali 2 kali. Tidak ada jawaban pun tidak masalah, tapi sekarang telepon beruntun dengan foto profil. Frisya langsung tersenyum miring. "Lihat kan, masa mau nikah sama kakak lo, tapi foto profilnya sama gue?" Padahal Frisya deg-degan banget, kaget. Itu adalah foto saat mereka makan malam di rumah Cancer. Kenapa Leo tiba-tiba pasang foto itu sih? Halah, foto profilnya palingan disembunyiin dari banyak orang, nggak bisa jadi pembuktian. Frisya terkekeh. Ia menutup laptop setelah selesai dan menyerahkan flash disk ke Bayu. Ia lalu menoleh ke Ratu. "Disembunyiin? Lo pernah ingat dia bilang terbuka dengan sosial media? Seorang pengusaha nggak mungkin pakai WA tanpa foto. Dikira fake ntar. Udahlah, buktinya dia pasang foto sama gue kok." Walau Frisya tidak yakin, astaga, kenapa hatinya nyut-nyutan begitu sih? Leo kenapa bikin hidup Frisya yang sudah tenang, atau mungkin pura-pura tenang, jadi kembali kepikiran begini? Sudah 1 minggu padahal. "Kalau gitu kenapa lo nggak jawab teleponnya?" Ratu masih mencoba mengorek informasi. "Oke, mungkin Ratu kalah telak tadi. Sudah 1-0, dan Frisya harus lanjut bersandiwara kan. Membuat Ratu kalah darinya selalu menyenangkan." "Halo?" Akhirnya setelah sekian lama, Frisya menjawab telepon Leo. Ingat, cuma karena untuk membuat Ratu kalah. "Frisya?" Suara di seberang sana seperti terkejut. Ada helaan napas yang terdengar setelah itu. "Lagi di mana?" Suaranya masih sama, lembut dan penuh perhatian. Frisya menimbang-nimbang apa yang harus dikatakannya.
Tapi tetap kepo. Ratu sungguh membuatnya ingin terus bersandiwara. Alsef Coffee, aku kesana boleh? Lalu diam beberapa saat dan terdengar tawa canggung. Oke, enggak. Kalau kamu enggak mau ketemu aku, tempat umum bukan punyaku, siapapun bisa kesini. Lalu Leo tertawa. Frisya pernah bilang kan kalau tawa Leo itu menenangkan banget. Frisya menutup paksa panggilan telepon. Ia juga tidak tahu apa yang akan dilakukannya nanti kalau bertemu Leo lagi. Mengatakan bahwa ia sakit hati atau meresmikan perpisahan, entah. Pak Leo mau kesini? Tanya Ratu yang tidak dijawab Frisya. Kebetulan kakak gue juga mau kesini, jemput gue. Sial sih. 2-0. Tapi kalau ujungnya ia sakit hati, ya sama aja ia yang kalah telak. Tahu gitu dari awal nggak mau taruhan. Mereka selesai hampir pukul 9 malam. Untung juga Leo mungkin sibuk, jadi belum kelihatan batang hidungnya. Ia pamit lebih dulu ke Ren sebelum mereka berjalan ke parkiran. Selain tempatnya luas, parkirannya juga luas banget. Ada beberapa mobil terparkir rapi di sana walau hari sudah tidak sore lagi. Itu kakak gue, teriak Ratu. Frisya mengangkat pandangan, hatinya tercubit. Ya, ada 2 mobil, milik Leo dan Venita. Keduanya sama-sama bersandar di depan mobil masing-masing dan saling mengobrol. Kedua mata Leo bertubrukan dengan tatapannya, membuat Frisya tahu ada senyum tulus yang kerap ia lihat di akhir-akhir hubungan mereka sebelum putus. Tetap penuh kasih sayang yang baru Frisya rasakan dari orang lain. Seminggu tidak bertemu setelah berakhirnya hubungan, jelas tidak begitu saja menghapus perasaan Frisya. Ia hanya terbiasa tanpa Leo, tapi belum lupa. Belum lupa apa yang sudah mereka lalui, lengkap dengan sakit-sakitnya. Ia ingat itu semua. Itu pacar kamu, Leh? Terdengar pertanyaan itu. Venita, yang di mata Frisya sungguh sangat anggun dan berwibawa. Pembawaan tenang, berbeda dengan Ratu yang barbar. Keduanya punya sifat yang sangat berbeda. Hal yang membuat Frisya langsung tersadar kalau ia tadi menyebut kakaknya dapat berlian dan tidak mungkin mencari sampah. Sekarang seperti refleksi padanya. Leo sudah ada Venita yang berharga itu. Mana mungkin pantas dengannya yang hanya seperti kotoran tidak berguna. Iya. Saat mendapat kesadarannya kembali, Frisya menggeleng. Bukan kok, bukan pacar. Dan lagi-lagi ekspresi Leo seperti terkejut. Belum lagi aura di sekitar jadi lebih tegang. Ia bisa merasakannya di bawah lampu temaram. Lo pulang sama abang gue aja, gimana? Ada bisikan di telinga Frisya yang langsung diiyakan. Tawaran yang sangat bagus. Anin mengerti kalau ia tidak mau semobil dengan seseorang yang sudah membuatnya patah hati. Fris, sebuah langkah mendekat. Leo melakukannya pelan-pelan dengan senyum sendu, berharap Frisya mau menerima uluran tangannya. Tapi Frisya menggeleng, justru berjalan bersama Anin ke arah mobil yang baru saja datang. Silau lampunya masih terasa sebelum padam. Gagah keluar dari mobil dan mengernyit melihat keadaan yang diam di sana. Bantuin Frisya masuk mobil kek bang, lagi shock dia, bisik Anin pada kakaknya yang langsung dibalas sanggukan. Dari sana Leo melihat Frisya dibukakan pintu mobil, menerima uluran tangan lelaki lain yang membantunya masuk mobil, serta senyum terima kasih yang sempat Leo tangkap saat Frisya mengucapkan pada lelaki itu. Lalu mobil melaju. Leo seperti terdorong mundur. Hala napasnya terdengar lelah. Ia mungkin berhasil menemukan rumah Frisya, tapi tidak berniat menemui keluarganya langsung. Untuk apa? Perihal hubungannya dengan Frisya yang sudah berakhir. Bukankah Frisya pernah bilang tidak suka kalau ia main cerita ke kakaknya tanpa bilang dulu?
Kalaupun ada orang yang bilang tentang hubungan mereka, itu Frisya sendiri yang akan menyampaikannya pada keluarganya, bukan orang lain. Hal itulah yang membuat Leo urung masuk ke rumah Ren walau sudah sampai di pelatarannya. Tapi tadi itu kenapa menyakitkan? Apa rasanya sama seperti saat Frisya melihatnya melakukannya ke perempuan lain? Pastilah bodoh. Mungkin lebih sakit karena saat ia melakukannya, ia dan Frisya masih menjalin hubungan. Sedangkan sekarang Frisya sudah tidak ada kewajiban untuk menjaga hatinya, jadi seharusnya ia tidak perlu ikut campur. Tapi kenapa rasanya harus sesakit ini? Bersambung.